do for you. Hafal juga Pak Ustadz itu. Melarang memilih pemimpin kafir di daerah kami Kabupaten Lingga. Ini ada yang menafsirkan bahwa pemimpin hanya presiden dan gubernur saja. Jadi kalau bupati boleh. Yang menafsirkan berarti udah dapat duit dari bupati. Itu aja kuncinya. UUD, UUW, ujung-ujungnya duit, ujung-ujungnya wanita. Tak lebih daripada itu. Bisa jadi aku tak ada terima duit, aku tak ada terima duit. Kau udah dikirim cewek. Oleh sebab itu maka tidak halal pemimpin. Kalau sudah diangkat dia menjadi pemimpin, dia akan menjadi penetap APBD, anggaran belanja daerah, dari mulai uang listrik jalan sampai biaya untuk sekolah, dia semua. Dia bisa mengeluarkan perda peraturan daerah. Kalau sudah dia diangkat ke atas, akan disuruhnya semua camat-camat sampai ke bawah RT RW supaya semuanya pas hari raya Natal pakai topi Sinterklas. Apa mau dikata? Bisa. Apa yang terjadi waktu Ahok jadi gubernur DKI? Dulu orang di Jakarta Assalamualaikum. Begitu dia naik dulu, apa? Semua kata sambutan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam. Sekarang baru berubah balik. Tahun inilah baru bisa menyembelih hewan kurban. Tahun lalu sampai dilarang. Pokoknya kalau dia memegang kekuasaan, jangan sampai. Oh, luar biasa. Ya Pak Ibu, hati-hati. Ini orang yang paling jahat adalah orang yang menjual fatwa karena setetes dunia. Nauzubillah. Saya sering merasa risih dengan saudara-saudara kita yang merasa mereka itu adalah orang-orang yang mengikuti sunnah dan tidak berbuat bid'ah. Kalau mereka sudah berkumpul sama mereka, mereka jarang mau bersosialisasi. Seolah-olah kita ini ahli bid'ah dan bakal penghuni neraka. Apakah ini termasuk dalam kategori al-kibri, batarul haq, wa ghamtun nas? Sombong, menolak kebenaran, menyepelekan orang. Kalau tidak sepakat semua ulama bahwa itu bid'ah, maka tak boleh dikatakan bid'ah. Ketika engkau katakan kepada saudaramu, hei pelaku bid'ah, maka itu sama artinya dengan hei penghuni neraka. Karena bid'ah dolalah penghuni neraka. Begitu kata Ustaz Abdullah Hadrami Salafi dari Malang, sahabat saya, murid langsung Syekh Ibn Utsaimin, belajar di Saudi Arabia 4 tahun. Apa pesan Syekh Abdullah Hadrami? Jangan kau katakan kepada sahabatmu, hai pelaku bid'ah, kalau kau belum benar-benar yakin bahwa itu bid'ah. Selama ada dalilnya, tak boleh dikatakan bid'ah. Karena ketika kau katakan, hei pelaku bid'ah, maka kau sudah mengatakan, hei dhalalah. Kau katakan, hei penghuni neraka. Hadis mana yang kita pedomani ketika memberi hadiah korban? Memberi hadiah korban. Daging korban diberikan sebagai hadiah boleh, sebagai upah tak boleh. Apa beda upah sama hadiah? Kalau upah mesti ada, kalau tak ada hati-hati. Pisau yang awalnya ke bawah naik ke atas, itu upah dia. Maka tukang potong sama tukang kulit mesti dikasih upah. Pak tukang potong, ini 200.000 sebagai upah, ini sebungkus sebagai hadiah. Supaya dibedakan mana upah, mana hadiah. Mana yang benar, korban untuk 1 ekor kambing seluruh keluarga, atau 1 ekor kambing untuk 1 orang? Tadi sudah saya jawab di Dai Lingga. Kita ulang balik, siaran ulangan. Level 1, level 2, level 3. Ekonomi, VIP, VVIP. Yang paling rendah, kepala rumah tangga memotong seekor kambing, sudah tercover, terikut istri, anaknya, serumah. Ini yang paling rendah. Yang nomor 2, datang dia ke masjid, 2,5 juta untuk saya, 2,5 juta bini saya, 2,5 juta anak saya, 2,5 juta menantu saya, 2,5 juta. Ini yang level 2. Yang level paling tinggi, VVIP, very very important person. Apa itu? Seorang Nabi SAW berkurban 100 ekor onta. Nah, pilih mana? Saya yang ekonomi aja lah Pak Ustaz. Janganlah. Katanya mau masuk surga kelas 1. Katanya mau masuk surga VVIP. Tapi sholatnya ekonomi, tak cocok. Di Dabu ini banyak orang yang nikah bawah tangan Pak Ustaz, nikah siri. Yang fatalnya banyak orang nikah bawah tangan kemudian berpisah tanpa proses perceraian.
Kemudian si wanita tadi nikah lagi dengan pria lain, dengan nikah bawah tangan lagi. Gimana pandangan Ustadz bagi orang yang menikah tanpa usul periksa status dari wanita yang dinikahkan? Ada saksi 2 orang, ya. Ada wali, ada ijab, ada qabul, ada mahar, ada. Sah nikah. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat solat dan kitab suci Al-Quran tak pernah dibuka sampai mati, tunai. Sah. Walaupun tak tercatat di KUA karena rukun syaratnya sudah sah, tapi muncul masalah. Di mana letak masalahnya? Ketika si laki-laki macam-macam, si perempuan sampai mati tak bisa menuntut cerai karena tak ada hitam di atas putih. Tapi kalau dia nikah secara KUA, si perempuan bisa menuntut karena laki-laki sudah diikat dengan sirat ta'liq. Baca sirat ta'liq. Jika saya meninggalkan istri saya 3 bulan lamanya berturut-turut, tidak memberikan nafkah zahir dan batin, lalu istri saya pergi ke kantor pengadilan agama, menggugat cerai, memberikan iwat 10.000, maka hakim menjatuhkan talak 1, maka jatuhlah talak 1 padanya. Jangan mau nikah siri, karena perempuan kalian akan dirugikan sampai mati, kalian tak bisa cerai karena hak tolak ada pada laki-laki. Berjalan nikah siri. Pergi si laki-laki merantau ke Malaysia, ke Singapura atau ke mana tak balik-balik. Sementara perempuan ni belum jatuh talak. Karena suaminya tak balik-balik, nekat dia nikah lagi. Maka nikah dia yang kedua dengan suami baru, zina. Kenapa? Karena dia masih ada ikatan dengan suami pertama. Hati-hati dengan nikah siri. Afdal kurban itu berapa kali Pak Ustadz? Nabi berkurban setiap tahun. Maka ikut sunnah Nabi, berkurbanlah tiap tahun. Apa hukumnya? Berkurban itu hukumnya wajib menurut mazhab Hanafi. Agak lapang sikit. Menurut Syafi'i, Maliki, Hambali, sunat muakkad. Nah, saya pilih sunat muakkad aja lah Pak Ustadz. Pak Ustadz, kalau diberi pilihan istri atau ibu Pak Ustadz, antara istri dan ibu bukan pilihan. Yang pilihan itu adalah istri pertama atau istri kedua. Istri dan ibu bukan pilihan. Karena sampai mati kau tak pernah punya mantan ibu, tapi mantan istri ada. Makanya sebelum kau nikah, hai anak-anak lajang, kau mesti berani berkata kepada perempuan itu, oh my dear, oh my darling, I want to marry you. Aku mau menikah padamu, tapi kau mesti menerima. You want to be a second woman. Maukah kau menjadi perempuan yang kedua dalam hidupku? Merah wajah dia. Lalu yang pertama siapa? Amak Den. Menurut pandangan Islam bagaimana tentang kenduri tahlil niga nujuh Pak Ustadz? Nabi tak ada buat. Sahabat Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Zubair, Aisyah tak ada buat. Nabi tak ada, sahabat tak ada. Tabi'in ada? Ada. Siapa namanya? Imam Atha. Yang meriwayatkannya siapa? Ahmad bin Hanbal. Dalam kitab apa? Kitab Zuhud. Kata Imam Atha, orang yang meninggal dunia diuji selama 7 hari 7 malam, dianjurkan bersedekah dan berkirim makanan. Maka kalau ada orang bersedekah, berkirim makanan, berkirim doa, dibuatnya 7 malam, maka masih terkapar oleh tradisi tabi'in Imam Atha. Tapi bagi yang kaya-kaya, adapun yang susah-susah sampai ngutang bubur kacang hijau, jangan. Bapak Serikat Kemalangan langsung datang. Bu, suami ibu meninggal, ibu susah, jangan ngutang, kami yang datang bawa makanan. Isna'u ta'aman li ali Ja'far, buatkan makanan untuk keluarga Ja'far. Dulu tradisi kita begitu. Ada orang meninggal, bawakan beras, bawakan gula, bawakan minyak, sampai makanan itu melimpah ruah, dia hanya duduk santai, dimasakkan oleh tamu, makan. Begitu. Tapi kalau ada orang kaya, dia mau buat nasi kotak, ya tak apa-apa, dia bersedekah. Lalu kemudian dia kata sambutan, Bapak Ibu sekalian, jangan kalian takut makan ini bukan harta warisan, ini bukan ngutang, ini bukan harta anak yatim, ini adalah harta saya sebagai anaknya yang orang kaya. Apa kalian tak tahu bahwa saya ini kaya?